Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar sekalian? Alhamdulillah, setelah kita mempelajari tentang apa kompleks sistem dan economic planning, maka hari ini saya mencoba untuk menjelaskan eh, apa yang dimaksud dengan kompleks sistem atau bagaimana berpikir kompleks atau membuat sebuah sistem yang kompleks dikaitkan dengan perencanaan perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, tentunya hal yang akan saya sampaikan di sini, ini juga saya sampaikan, Pak, sudah saya sampaikan minggu lalu, di mana hari ini saya mencoba menjelaskan secara detail bagaimana membuat sebuah perencanaan yang aplikasinya ada pada diri kita. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana kita mengelola hidup, merencanakan masa depan. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut. Apa sih yang disebut dengan mengelola hidup, merencanakan masa depan? Jadi, mengelola hidup, merencanakan masa depan itu yang saya maksud di sini atau dalam materi ini maksudnya adalah bagaimana kita mencoba membuat perencanaan untuk hidup kita. Dari saat ini hingga batas usia yang kita kira-kira mampu untuk bisa bertahan hidup. Nah, jadi mengelola hidup itu bagaimana kita kelola hidup. Jadi kan seperti ini adik-adik sekalian, ada yang mengatakan bahwa kita mengalir saja seperti air yang mengalir. Ada pula yang mengatakan tidak, kita harus tentukan tujuan kita. Nah, adik-adik pilih yang mana? Menentukan tujuan atau mengalir sesuai dengan kondisi kemana air mengalir, maka ke situ kita mengikut. Nah, tentunya kalau misalnya kita dari awal, misalnya diibaratkan ini adalah sungai, di atas hulu, pada saat di hulu, kita sudah menentukan target, misalnya saya akan masuk ke pengairan pertanian. Maka dari itu, kemungkinan besar jika dia punya target, maka dia akan berusaha untuk masuk pada pengairan pertanian. Tetapi jika tidak punya usaha dalam menentukan tujuan, maka ia akan hidup terombang-ambing di mana ada tawaran, dia langsung masuk di situ, padahal itu tidak sesuai dengan passionnya atau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan, kemudian tidak sesuai dengan kapasitas dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan sekali yang namanya kita menentukan arah tujuan kita. Nah, di dalam pembahasan materi-materi ini kita sudah banyak membahas tentang visi atau tujuan yang akan kita capai. Untuk mencapai visi itu, maka kita membutuhkan yang namanya misi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi. Nah, setelah misi itu di bawahnya lagi ada beberapa program. Dalam hal ini untuk dari misi ada program. Dalam program itu kita ada namanya tujuan, kemudian indikator, kemudian sasaran. Ya. Jadi begitulah adik-adik sekalian. Jadi di sini kita diharapkan mampu untuk membuat perencanaan hidup atau dalam hal ini membuat peta hidup untuk untuk kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Nah, mengapa latar belakangnya, mengapa, apa, dan kapan, untuk siapa, mengapa mesti ada MHMMD, apa itu MHMMD, kapan pelaksana MHMMD, dan untuk siapa. Jadi mengapa ini intinya di sini adalah mengapa kita mesti merencanakan hidup untuk mengelola masa depan. Atau apa itu merencanakan hidup mengelola masa depan? Kapan itu? Ya, kapan? Kapan kita harus mulai mengelola? Untuk siapa? Ya, mungkin ada berikut ini beberapa ulasan. Misalnya seperti ini. Indonesia itu adalah negara yang besar. Negara
dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Memiliki sumber alam yang sangat melimpah, lahan luas, laut luas, tanah yang subur, keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Penduduknya juga banyak, maka dia bisa dikatakan adalah big market atau pasar yang besar. Dalam hal ini memiliki target pasar yang besar. Kebudayaan beraneka dan bernilai tinggi, memiliki sejarah peradaban yang membanggakan, memiliki sejarah perjuangan yang membanggakan, dan memiliki bahasa persatuan yang fenomenal. Inilah mungkin kita bisa melihat mengapa kita mesti merencanakan hidup untuk mengelola masa depan. Nah, masalah yang terjadi adik-adik sekalian, kita adalah negara yang besar, tetapi kita mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan apa itu? Penguasaan terhadap ekonomi, penguasaan terhadap sains, banyaknya sumber daya kita yang kita tidak bisa kelola dengan kemandirian kita, dan ketergantungan kita pada luar negeri masih cenderung tinggi. Maka dari itu dibutuhkan seseorang atau dibutuhkan masyarakat yang punya value atau yang punya nilai yang besar untuk bisa mengelola negaranya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sanggup untuk menjadi pengelola negara ini? Yang tentunya mengelola negara dengan profesional. Nah, tentunya ini adalah menjadi tantangan bagi kita untuk bisa merencanakan hidup ini, merencanakan sebaik mungkin agar kita bisa menjadi sumber daya yang betul-betul bisa untuk mengelola negara ini. Itu yang dibutuhkan adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ada kasus karena tadi masih mengapa MHMMD itu kenapa kita harus terapkan itu, mengapa kita harus mengelola itu. Jadi ada 3T. Yang pertama adalah sarjana tidur, lahan tidur, dana tidur. Jadi, ini adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Jadi, apa yang dimaksud dengan sarjana tidur? Sarjana tidur adalah sarjana yang telah lulus tetapi belum mendapatkan pekerjaan, atau sarjana yang tidak berpikir kreatif dan dalam hal ini hanya menjadikan hidupnya sebagai employee yang tidak terlalu bisa memberikan solusi. Maka tetapi tentunya employee ini juga sangat dibutuhkan di dunia kerja yang bisa memberikan produktivitas tambahan pada dunia kerja. Jadi di sini dikatakan bahwa banyak sarjana yang tidur, banyak lahan yang tidak dimanfaatkan, dan banyak dana yang tidak dimanfaatkan. Itulah sebuah masalah yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya yang mampu untuk menghidupkan sarjana, lahan, dan dana. Jadi ini mungkin kita bisa melihat bahwa fakta pembangunan berkaitan dengan tadi 3T tadi, problema mendasar masyarakat dan pembangunan daerah. Yang pertama adalah sarjana atau tingkat kemanfaatan sarjana kelas menengah di Indonesia. Itu kemudian banyak itu yang menjadi masalah. Kemudian distribusi yang tidak merata. Jadi ada yang banyak sekali sarjananya, ada yang tidak ada sarjananya. Independensi yang rendah dalam melihat masa depan. Jadi apa ya? Dalam hal ini independensi dia hanya tergantung para sarjana ini tergantung apa yang diperintahkan. Tidak ada insentif pada kelas menengah di Indonesia. Kemudian yang kedua, lahan tidur, pembangunan yang terkonsentrasi di Jakarta atau di Jawa, atau misalnya di kota-kota besar. Kemudian yang kedua, eksplorasi sumber daya alam yang tidak banyak dimanfaatkan yang lebih banyak dimanfaatkan pihak asing. Jadi kita lihat adik-adik sekalian bahwa sumber daya kita dikuasai oleh pihak asing. Nah, kemudian yang ketiga adalah rendahnya informasi pemahaman akan potensi wilayah dan proyeksi hari ke depannya. Jadi, potensi wilayah itu bagi kita sebagai anak ilmu ekonomi atau ekonom itu betul-betul bisa melihat potensi-potensi yang ada. Kemudian, manajemen sumber daya alam yang masih sangat sederhana. Jadi, dalam hal ini untuk mengelola sumber daya alam bagi kita masih sederhana.
Kemudian dana yang tidur adalah kelangkaan dana daerah karena ditarik ke pusat oleh branch banking, oleh perbankan. Rendahnya variasi modus pendanaan, rendahnya partisipasi dana masyarakat dalam pembangunan, kemudian kurang memadainya kompetensi melalui aset, penggalangan dana, dan pengelolaannya. Oke, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Mungkin ada pertanyaan yang menelisik bagi kita, yang membuat kita mungkin berpikir. Nah, kalau misalnya kita adalah bagian dari sebuah pola dunia atau dalam bagian dari pola kehidupan kita, maka yang menjadi pertanyaan saya atau menjadi pertanyaan kita adalah eh, sebenarnya apa sih manfaat kita berada di muka bumi hari ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa lebah itu manfaatnya adalah menghasilkan madu untuk manusia. Ulat sutra itu menghasilkan apa namanya sarung sutra atau kain sutra. Kemudian ayam menghasilkan telur untuk kita. Cacing menyuburkan bunga-bunga. Kemudian sapi itu menghasilkan susu untuk kita. Pertanyaannya, apa yang kita hasilkan untuk kemaslahatan manusia di muka bumi? Atau untuk kemaslahatan sesama kita. Nah, di sini tentunya mereka menghasilkan susu, telur, madu, sutra. Kita memberi apa? Apa yang kita kontribusikan kepada masyarakat kita? Itu yang penting kita ketahui. Jangan-jangan kita masih bingung juga untuk menjawab apa kontribusi kita. Perlu bagi kita adalah menjawab pertanyaan itu. Apa sih manfaatnya saya? Apa sih manfaat keberadaan saya? Jangan-jangan saya hanya merepotkan orang. Jangan-jangan saya hanya apa ya? Saya tidak ada gunanya gitu. Nah, ya hal itu tersebut menjadi pertanyaan kita dan menjadi evaluasi bagi kita kalau apa evaluasi bagi kita untuk eh, apa ya introspeksi apa sih manfaat saya. Kita lanjut. Jadi dalam hal ini ketika kita sudah tahu kira-kira apa manfaat kita, maka kita harus membuat perencanaan. Ini hal bahasa-bahasa ini itu sudah sering dibahasakan. Jadi, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi jika Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan untuk gagal. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kalau kita ingin membuat suatu konsep yang baik, maka yang pertama dilakukan adalah membangun konsep itu sendiri, membuat konsep itu sendiri. Kalau kita tidak membuat konsep, maka bisa jadi amburadul karena kita tidak melakukan perhitungan. Kita tidak membuat apa ya? Kita tidak membuat perencanaan. Maka dari itu bagi kita sebagai seorang manusia yang tentunya punya batas kemampuan maksimal, kita dibutuhkan untuk membuat perencanaan sebaik-baik mungkin. Jadi dibutuhkan untuk membuat perencanaan sebaik-baik mungkin agar kita bisa melaksanakan secara maksimal. Agar ini agar kita bisa memberikan manfaat. Maka target kita adalah bagaimana kita membuat perencanaan mulai hari ini sampai umur misalnya 73 tahun atau 75 tahun. Oke, kita lanjut adik-adik sekalian. Nah, dalam membuat perencanaan tetap kita namanya perlu asistensi dalam membuat perencanaan hidup. Jadi, perencanaan hidup itu kita bisa berkonsultasi dengan orang-orang, berkonsultasi dengan orang tua. Nah, sejak dini, anak-anak di negara maju sudah diasisten oleh keluarga, sekolah, sistem masyarakat, sehingga mereka terbiasa merencanakan hidup. Nah, bagi orang-orang Barat atau orang-orang Eropa, modelnya seperti itu, diberikan asisten. Kalau kita di Indonesia, silakan cari hidupmu sendiri. Anda mau jadi orang baik, mau jadi orang yang kurang baik, itu terserah Bapak atau terserah Anda. Nah, kita tetap tentunya kita tetap perlu namanya asistensi perencanaan hidup. Kemudian kita lanjut pada usaha dan takdir. Cara berpikir kita itu harus kompleks, harus runut.
Tadi kalau misalnya kita membuat perencanaan. Ada yang mengatakan bagaimana dengan usaha dan takdir? Nah, kita bisa mengatakan bahwa kalau dalam bahasa kami atau dalam bahasa pengkaderan kami, takdir itu adalah ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Segala sesuatu yang terjadi ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Sebagai contoh, pada gambar ini, kemampuan untuk mengambil baju atau kemampuan untuk mengambil peralatan-peralatan yang lain ini, itu didapatkan dari usaha. Nah, ketika dia mampu untuk mengambil itu, maka itu adalah takdirnya. Hadiah itu, baju itu adalah telah ditakdirkan untuknya. Untuk mencapai sebuah sebuah capaian, tentunya banyak sekali orang yang berkontribusi dalam hal ini. Maka tentunya semua telah berusaha sebaik mungkin sehingga dia mendapatkan apa yang menjadi usaha mereka. Maka di ujung usaha itu adalah takdir. Jadi bagaimanapun kita tetap berusaha, berencana untuk membangun sebuah sistem bagi kita, untuk membangun sebuah perencanaan dalam diri kita, agar kita bisa mencapai apa yang telah kita usahakan. Dan kita bisa kita bisa membuat secara terstruktur capaian yang hendak dicapai. Seperti pada gambar ini, targetnya adalah bagaimana mendapatkan hadiah di atas. Strateginya adalah bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Walaupun misalnya pada gambar ini ada mulutnya yang diinjak, ada matanya yang diinjak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mendapatkan hadiah. Nah, kemampuan mendapatkan hadiah itu adalah takdir. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita terlalu pesimis dalam kehidupan ini, karena tentunya yang dibutuhkan adalah optimisme kita dan kita berusaha menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tetap kita membuat perencanaan-perencanaan itu di dalam bentuk di dalam bentuk peta perencanaan hidup. Nah, tentunya ada beberapa perubahan atau pola pikir yang kita harus ubah di dalam pemikiran kita. Baik itu dalam pembangunan ataupun misalnya dalam pribadi kita. Misalnya jangka pendek, berpikir kita ubah menjadi jangka panjang. Sentralistik, desentralistik, pemerintah sebagai subjek, kemudian kita ubah menjadi masyarakat. Konsumtif menjadi yang produktif, tergantung menjadi mandiri, asal-asalan menjadi terbaik, elitis menjadi egaliter, nepotisme menjadi meritokrasi, hierarkis menjadi hierarkis, masa lalu menjadi masa depan, negatif menjadi positif, pesimis menjadi optimis. Hal-hal tersebut adalah perubahan-perubahan pola pikir yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya dalam misalnya MHMMD ini yang perlu diberikan adalah misalnya di dalam pendidikan itu kita berikan sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi yang suka menggambar misalnya, yang suka musik, yang suka kimia, yang suka fotografi, silakan untuk berekspresi sesuai dengan hobi masing-masing. Hal yang terbaik dalam kehidupan kita adalah hobi yang dibayar. Jadi di sini kita lihat bahwa pelatihan MHMD ini perlu diberikan di bidang pendidikan agar peserta didik mengenali kemampuannya. Begitupun dengan adik-adik, mulai hari ini bisa menggali potensi diri masing-masing, kira-kira mau dibawa kemana. Atau misalnya fokus misalnya di ekonomi, konsentrasinya di mana di ekonomi. Nah, hal itu adik-adik sekalian sangat penting untuk bagi kita. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami betul-betul, kita harus memahami perencanaan ini secara runut. Atau kita membuat perencanaan yang sangat sistematis. Tentunya sebelum itu, hal yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah perencanaan ada 3. Yang pertama adalah kita harus merenung, kita mau menjadi apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, dan perenungan-perenungan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, kalau kita sudah membuat perencanaan, kita mencoba untuk membiasakan diri melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Kemudian yang ketiga adalah kita sering-sering membaca kisah sukses orang-orang agar kita semakin termotivasi untuk bisa sukses seperti mereka. Nah, pengenalan diri, dari mana saya, siapakah saya, dan akan kemana saya. Nah, di sini kita dalam membuat perencanaan itu, kita harus mengenal diri. Apakah teman-teman tahu siapa dirinya teman-teman? Apakah tahu dari mana saya berasal dan kita kemana akan pergi? Nah, di dalam ajaran Islam, bagi kita yang Muslim, tentunya dari manakah saya itu adalah suatu hal yang mungkin sudah terjawab. Dan siapakah saya hari ini dan akan kemana saya, bahwa setelah kehidupan ini kita akan pergi kepada kehidupan yang selanjutnya. Nah, siapakah saya? Untuk berpikir positif, kita harus mengenal diri kita, masa lalu kita, masa kini kita, serta masa depan yang lebih baik yang ingin kita capai. Jadi siapa kita di masa lalu, siapa kita hari ini, dan siapa kita masa depan, itu yang mesti kita tahu dalam kehidupan kita, agar kita bisa membuat sebuah perencanaan untuk yang masa depan. Misalnya hari ini kita adalah mahasiswa, masa lalu adalah kita punya prestasi. Kemudian maka dari itu kita bisa dari hal-hal yang terjadi masa lalu, kita bisa upgrade atau dalam hal ini kita bisa membuat perencanaan yang jauh lebih baik. Nah, di sini ada kita lembar kerja. Ya, lembar kerja itu bagaimana menceritakan kelebihan rencana jangka panjang. Ini adalah lembar kerja yang mungkin sudah adik-adik isi. Jadi ini tentang kita menceritakan siapa kita pada masa yang lalu. Ini perkenalan singkatnya. Nama saya, nama akrab. Saya kira ini sudah dikerja ya. Misalnya salah satunya adalah saya ingin menjadi ekonom masa depan. Misalnya saya akan menghasilkan menemukan sekolah khusus bagi kurang mampu, ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial masyarakat, formulasi untuk pengentasan kemiskinan, menjadi dosen ilmu ekonomi, dan sebagainya. Ini adalah contoh dan ini adalah apa yang saya tulis waktu itu pada tahun 2011. Ini misalnya adalah aktivitas yang saya, jadi sekolah khusus bagi yang kurang mampu dan berkualitas, ini yang saya mampu buat pada tahun 2015. Pada tahun 2015, ini yang saya sampaikan bahwa ini adalah sekolah TPA yang saya buat bersama santri-santri, kemudian kami melakukan bakti sosial, kemudian saya juga membuat ada namanya usaha, dalam hal ini BMT, yang BMT ini bekerja untuk kepentingan sosial. Nah, termasuk ini adalah salah satu yang saya buat itu karena memang dari awal bahwa kita sekolah khusus, kemudian ada pada formulasi untuk pengentasan kemiskinan, itu yang saya coba buat di BMT saya. Nah, ini yang pernah saya tulis. Nah, yang kedua dalam hal ini segalanya ada di dalam pikiran. Apabila Anda berpikir kalah, maka Anda akan kalah. Apabila Anda berpikir tidak berani, maka tidak akan berani. Apabila Anda ingin menang, tapi tidak merasa yakin, boleh dikata Anda tidak akan menang. Apabila Anda berpikir rugi, Anda telah rugi. Karena di dunia ini kita temukan sukses dimulai dari segalanya dalam pikiran adik-adik sekalian. Apabila Anda menganggap diri Anda unggul, maka Anda akan menjadi unggul. Anda harus bercita-cita tinggi untuk bangkit. Anda harus merasa yakin terhadap diri sendiri sebelum Anda dapat memenangkan sesuatu. Perjuangan hidup tidaklah senantiasa memihak pada yang kuat, tetapi yang lebih cepat. Jadi segalanya ada dalam pikiran kita. Dari manakah saya? Dengan melakukan flashback ke masa lalu, Anda akan lebih mengenal diri Anda seterusnya. Siapa siap untuk merancang masa depan? Jadi dari manakah saya? Saya petani kah? Saya dari kampung kah? Atau saya apakah? Inilah yang membuat Inilah yang membuat mendorong kita untuk bisa maju. Sebagai contoh adik-adik, jika Anda adalah anak petani, jika Anda adalah anak orang miskin, kemudian Anda bergaul dengan teman-teman Anda yang merupakan kelompok dari orang kaya atau kelompok yang berada.
Janganlah Anda merasa minder adik-adik sekalian. Tetapi jadikanlah ia sebagai sebagai penggerak untuk melangkah lebih cepat, penggerak untuk menggerakkan kita lebih berlari lebih kencang. Eh, dalam hal ini, hal tersebut akan membuat kita bisa sama dengan mereka, kita bisa sama dengan orang-orang yang telah mapan, walaupun di dalam hati kita, dalam persoalan misalnya persoalan makanan, kita harus makan makanan yang paling murah. Tetapi tentu jika adik-adik dengan mengingat latar belakangnya, latar belakang keluarganya, dan itu menjadi penyemangat yang luar biasa, maka potensinya untuk sama dengan teman-temannya adik-adik yang sudah mapan orang tuanya ke depannya bisa sama dengan mereka. Maka tentunya itu suatu hal yang sangat penting adik-adik sekalian. Jadi dari mana saya berasal, itu akan mendorong Anda untuk jauh lebih sukses. Anda bisa mengalahkan mereka yang sudah orang tuanya telah mapan. Anda adik-adik bisa berjalan lebih cepat. Bukan berarti dalam hal ini saya berpihak kepada teman-teman yang mungkin tidak seberuntung dengan teman-teman hari ini yang ada di perkotaan. Tetapi saya mengatakan bahwa semua punya potensi. Apakah ia punya latar belakang keluarga yang kurang baik atau dalam hal ini dari sisi kemampuan finansial, tetapi itu bisa semuanya menjadi lebih baik. Ini adalah pengenalan, kemudian akan kemana saya. Akan kemana saya ini akan dibuat daftar impian atau cita-cita atau target hidup saya. Akan kemanakah saya? Misalnya adik-adik mau jadi dosen, tulis saya mau jadi dosen, mau jadi pengusaha, tulis saya mau jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Buatlah draft impian itu, dan suatu saat adik-adik akan mencoret satu persatu draft-draft impian itu dan mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan engkau telah memberikan impian saya, atau dalam hal ini alhamdulillah kita telah mencapai tujuan-tujuan atau cita-cita tersebut yang telah pernah kita tuliskan hari ini. Inilah misalnya contohnya adalah saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi konsultan ekonomi, saya ingin menjadi tim ekonomi sosial, saya ingin menjadi staf kebijakan fiskal, produksi manufaktur, mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan untuk orang miskin, menteri keuangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya semua ini adalah misalnya cita-cita kita, dan cita-cita tersebut kita berharap bahwa satu persatu itu bisa terrealisasi. Nah, beberapa dalam hal ini bisa terrealisasi, misalnya misalnya dosen, mendirikan yayasan, lingkungan edukatif religius, itu kemudian sudah ada beberapa. Setidaknya kita sudah bisa mencoret yang telah tercapai. Jadi di sini adalah kita mampu untuk setidaknya memahami, atau dalam hal ini kita mampu membuat impian. Jadi impian ini adalah suatu hal yang yang harus kita pelajari. Impian ini bukan harus dipelajari, tapi impian ini harus kita catat dan kita berusaha untuk mencapainya. Ini adalah impian John Goddard. Jadi dia mau berkunjung kepada Sungai Nil, Sungai Amazon, Sungai Colorado, Yangtze, Niger, Oregon, dan sebagainya. Ingin mempelajari budaya primitif orang Kongo, New Guinea, Brasil, Kalimantan, Sudan, Australia, Kenya, dan seterusnya. Ingin mendaki pegunungan Everest, Aconcagua, MC Kinley, Huascaran Peru, Kilimanjaro, Arafat, Kenya, Cook Selandia Baru, Popocatépetl, Meksiko, Matterhorn, dan lain-lain sebagainya. Kemudian impian selanjutnya adalah berkarir di bidang kesehatan, belajar kedokteran, penyakit orang primitif, mengunjungi semua negara dunia, belajar tentang Navajo, India, DHP, dan belajar menerbangkan pesawat, dan lain sebagainya. Ini adalah impian-impiannya, daftar impian-impiannya. Pertanyaannya, seberapa banyak daftar impian yang kita telah buat? Maka dari itu, buatlah sebanyak mungkin agar bisa satu persatu nanti bisa dicoret.
Nah, selanjutnya adalah peluang berdasarkan kehidupan. Jadi bisa di sini kita mencari apa yang kita mau. Apakah kita mau menjadi orang yang suka menyanyi kasidah misalnya, ada misalnya yang suka menyanyi dangdut, ada yang suka menyanyi seriosa, India, metal, ngamen dan lain-lain sebagainya. Silakan. Jadi kita bisa memilih peluang berdasarkan kehidupan. Kemudian pencarian peluang. Jadi utlubul ilmu walau kana bitsin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Untuk bisa bersaing di tingkat nasional dan tingkat global, kita harus siap melakukan perjalanan, bahkan kalau perlu siap untuk hijrah. Jadi ya untuk bersaing tingkat nasional atau global, memang kita harus siap melakukan perjalanan untuk menuju tempat-tempat yang jauh. Nah, ini adalah lembar peta ini peluang berdasarkan wilayah. Jadi kita bisa kita kira-kira mau kemana, peluangnya di sana bagaimana, apa yang bisa dilakukan agar kita bisa ke wilayah tersebut. Nah, kemudian kita membuat tujuan dan cita-cita, mengurai rencana menjadi spesifik dan realistis. Kita kira-kira kita mau menjadi apa, tujuan cita-cita kita apa, mau seperti apa. Jadi ini adalah contoh pembuatan cita-cita. Kemudian dari sisi karir, kita mau apa? Karir pengusaha, misalnya seni, pegawai negeri. Nah, kalau misalnya di bidang seni mau apa? Seni musik, seni lukis, atau seni rupa. Kalau mau musik, musik apa? Musik modern atau klasik? Kalau modern apa? Pop, selawat, atau dangdut? Misalnya pilih selawat. Selawat apa? Tujuannya untuk anak-anak atau untuk umum, orang dewasa, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu passion yang dibuat oleh Adat Alwi, pencipta dan pelantun lagu selawat modern anak-anak. Nah, kita lanjut adik-adik sekalian. Dalam membuat cita-cita itu kita membutuhkan fokus. Fokus itulah yang membuat Anda akan Anda beri perhatian utama dalam hidup. Dari sana Anda membangun keunggulan diikuti oleh sukses berikutnya. Misalnya Habibie fokus membuat pesawat, merancang pesawat. Jimmy Carter itu fokus untuk di pertanian kacang. Jadi ya fokusnya adik-adik sangat dibutuhkan. Kita mengurai rencana dari awal. Misalnya itu contoh target kita, diplomat dubes. Target lainnya adalah pengusaha, dokter, dan sebagainya. Nah, diplomat dubes ini misalnya ya untuk menjadi dubes itu seperti apa? Ya tentunya sekarang ambil hubungan internasional. Pengetahuan harus punya geografi, organisasi internasional. Kemudian informasi dari diplomat senior, mempunyai riwayat tokoh diplomat dan lain-lain. Keterampilan skill, menguasai bahasa Inggris, Arab, dan Perancis, Cina, dan lain-lain. Mengetahui peta konsep, peta sarana alat, peta dunia, komputer, internet, dan sebagainya. Nilai kejujuran, nama baik, penampilan. Ya, begitulah untuk mencapai diplomat. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik itu pendidikan, pengetahuan, informasi, keterampilan, skill, dan lain-lain. Oke, adik-adik sekalian, mengurai proses. Nah, cita-cita kita apa? Sasaran kita apa? Bahan kita apa? Alat langkah demi langkah untuk diwujudkan apa? Proses yang ingin kita capai, kita bisa lihat di sini adik-adik sekalian. Nah, proses-proses ini tentunya dalam sebuah proses, dalam sebuah proses yang ingin kita capai, kita membutuhkan tahap-tahapan. Misalnya, kita butuh alat dan tahapan. Misalnya, untuk membuat telur mata sapi itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan korek api, kemudian menyiapkan kompor, wajan, minyak, dan lain-lain. Ada tahapannya apa? Yang pertama adalah kita nyalakan kompornya, kemudian kita naikkan wajannya, kemudian kita taruh minyak, kita pecahkan telurnya, kita naikkan telur di atas wajan, kemudian kita kasih garam, kemudian setelah itu kita bumbu, setelah itu kita angkat dan siap saji, siap dimakan. Begitulah prosesnya. Dalam kehidupan ini kita butuh proses. Dalam proses complex thinking ini kita membutuhkan suatu pemikiran yang sangat sistematis agar kita bisa membuat pemikiran sistematis agar kita bisa bekerja secara sistematis. Nah, ini adalah contoh penerapan proses pencapaian tujuan dengan metode telur sapi. Oke, saya lanjut. Nah,
Selanjutnya ini adalah peta hidup. Peta hidup ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita buat. Misalnya kita, usia adik-adik situ 20 tahun. Maka sejak 20 tahun hari ini, apa yang akan dilakukan? Jadi selama 20 tahun ke depan apa yang harus dilakukan? Misalnya 2 tahun kemudian selesai kuliah. Setelah 3 tahun kemudian ingin menikah. Setelah itu ingin bikin usaha dan seterusnya. Naik haji tahun berapa dan sebagainya. Atau mau sekolah di luar negeri tahun berapa. Atau misalnya mau punya anak 10 tahun berapa. Atau misalnya naik haji tahun berapa. Ya, jadi seperti itu adik-adik. Ya, jadi kita sangat penting untuk membuat yang namanya peta hidup. Jadi kita sudah merangkai apa yang akan kita lakukan untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian setelah itu kita turunkan dalam RPJM, ya, rencana pembangunan jangka 5 tahun. Jadi ada namanya target 5 tahun. Apa yang akan kita lakukan selama 5 tahun itu dari 2002 misalnya, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Apa yang kita lakukan adik-adik sekalian? Nah, kemudian kita breakdown lagi ke tahunan. Jadi tadi target 5 tahun, kita breakdown menjadi target 1 tahun. Target 1 tahun, kita breakdown lagi menjadi target 1 bulan. Kemudian 1 bulan menjadi mingguan dan harian. Ya, saya kira cukup sekian adik-adik untuk materi kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.